Kita mau belajar firman Tuhan pagi ini, judulnya Engkau Alasan Satu-Satunya. Filipi pasal yang ketiga ayat 10 sampai ayat yang ke-16 ya. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal, hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Amin. Judul firman Tuhan pagi ini, Engkau Alasan Satu-Satunya. Kalau pagi ini saya tanya, apa alasan saudara datang ke gereja? Jawabannya, apa alasan saudara bekerja setiap hari? Apa alasan ibu-ibu masak untuk anak, untuk suami, nyuci baju mereka setiap hari? Apa alasan bapak-bapak pergi kerja? Apa alasan anak sekolah, anak kuliah, apa alasannya? Kadang kita nggak bisa jawab karena itu sudah menjadi kebiasaan. Nah, tetapi pagi ini kita mau belajar bahwa Engkau alasan satu-satunya, Engkau itu maksudnya Tuhan. Mengapa? Karena apa yang menjadi alasan itu yang akan menunjukkan hidup kita hari ini seperti apa tuh tergantung alasan kamu hidup tuh apa. Saya kasih contoh begini, ada dulu teman saya, dia tinggal di Bali. Kemudian pindah ke Jakarta, satu waktu dia datang lagi bawa anaknya. Dan ternyata dia kena kanker payudara stadium akhir. Kankernya sudah menjalar. Nah, kalau saudara ketemu dia, saudara tidak akan tahu kalau dia sakit. Dia wanita pekerja keras, dia wanita ekstrovert dan penuh dengan semangat. Dia cerita ke saya sudah stadium 4. Kata dokter, ibu kalau ada stadium 7, ibu tuh sudah stadium 7. Terus saya tanya, emang sakitnya seperti apa sih? Dia bilang kalau lagi kumat, itu sakitnya tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Tetapi sederhananya begini, kalau kamu punya luka basah yang terbuka, itu disiram cuka. Bisa bayangkan? Nah, itu lebih dari itu. Dan dia kumatnya kalau tengah malam. Jadi tengah malam itu dia akan ajak anak-anaknya tuh keliling di Jakarta cari makanan. Padahal dia makannya kan dikit. Untuk mengalihkan rasa sakitnya itu. Dan saudara tahu itu anaknya buat video dan kirim. Itu sampai pecah semuanya saudara. Sampai jadi dia mati itu benar-benar semua sudah sampai belakang. Ininya sampai terbuka loh saudara. Dan anaknya tuh harus kalau lapin dia tiap hari pelan kan itu kesentuh sakit. Dan saudara tahu sejak dia kanker sudah parah begitu, saudara tahu dia bertahan berapa lama? 7 tahun. Waktu dia datang dia bilang ke saya, kamu tahu kenapa saya harus kuat, harus bertahan. Walau saya tahu ini ya secara medis sudah nggak bisa sembuh. Tapi kenapa dia bertahan 7 tahun? Ada satu alasan. Dia punya anak 4 orang tuh sudah, ada yang sudah kerja, ada yang sudah kuliah. Tetapi ada satu anak yang kelima tuh masih kecil. Masih SD waktu itu. Dia bilang ini alasan aku bertahan. Dan dia bisa bertahan selama 7 tahun. Ada seorang ibu, dia sudah 8 kali melewati meja operasi. Dan selalu masa-masa kritis gitu dioperasi kan biasanya orang punya kasus besar. Dan dia bisa lolos 8 kali. Dia punya semangat terus.
Satu waktu dia bilang begini, saya kalau sudah punya cucu, sudah lihat cucu, udahlah. Artinya udah siap mati. Begitu dia dapat cucu, cucunya kurang lebih 6 bulan, dia meninggal. Bukan di meja operasi, hanya sakit biasa, memang COVID. Tapi enggak parah-parah banget gitu lah, dan meninggal. Padahal dia itu 8 kali operasi itu kurang lebih 20 tahun terus selesai dibalik. 20 tahun lebih itu dia dalam penderitaan penyakitnya. Bisa bertahan. Tapi ketika satu titik dia bilang kalau aku sudah punya cucu, ya aku udah siap. Maksud saya begini, apa yang menjadi alasan saudara melakukan sesuatu? Alasanmu ke gereja itu apa? Alasan kamu kerja tiap hari itu apa? Alasan kamu baca Alkitab setiap hari itu apa? Alasan kamu doa tiap hari itu apa? Alasan kamu memberi persembahan itu apa? Alasan kamu mau melayani itu apa? Itu akan berdampak kepada hidupmu. Hidupmu macam apa sekarang itu tergantung alasan saudara. Nah, tetapi ada banyak orang karena sudah jadi kebiasaan, sudah habitnya, seperti saudara makan. Saudara kan ketika makan sudah nggak lihat tujuan saya makan apa sih? Tapi sudah kebiasaan. Oh, pagi harus makan, siang harus makan, malam harus makan. Mengerti ya? Nah, tetapi pagi ini kita mau belajar satu poin. Engkau Tuhan alasan satu-satunya. Tujuan khotbah ini hanya satu, yaitu supaya kita mendapatkan kebahagiaan baik di bumi maupun sampai di kekekalan. Amin. Karena tidak semua orang di bumi itu bahagia. Di kekekalan juga ada 2, sorga kekal, neraka kekal. Yang di sorga pasti bahagia, yang di neraka pasti nggak bahagia. Nah, kalau saudara mendengar dengan baik khotbah pagi ini, saudara mengerti dan saudara melakukan kebenaran ini, saudara akan menjadi orang-orang yang berbahagia di bumi bahkan sampai di kekekalan. Amin. Lihat sebelah kanan colek, siap bahagia, jangan tidur ya. Haleluya. Karena begini, maksud saya begini. Ada banyak orang, contoh ya, kenapa kamu menikah? Oh, saya mau menikah supaya saya bahagia. Jujur yang sudah menikah, dulu alasan menikah salah satu apa? Pasti ingin bahagia kan? Betul ya? Sekarang pertanyaan, ada berapa di antara orang yang masuk pernikahan berbahagia? 10 yang menikah, apakah 1 bahagia, 2, 3, 4, 5? Rata-rata tidak bahagia. Kenapa? Karena ketika saudara mengharapkan aku masuk pernikahan aku bahagia dan kenyataan tidak sesuai dengan harapan, apa yang saudara lakukan? Ya aku harap aku nikah bahagia, enggak bahagia sudah cerai aja. Saudara kerja itu apa? Dapat duit. Tujuan dapat duit itu apa? Supaya saudara bahagia. Kan ada quote yang bilang begini, duit bukan sumber kebahagiaan. Tapi kalau nggak punya duit pasti nggak bahagia. Jadi duit itu bukan tujuan utama. Yang saudara cari di duit itu apa? Bahagia. Kalau aku punya duit, aku bisa mencukupi kebutuhanku, bisa mencukupi kebutuhan keluargaku. Goalnya apa? Ya bahagia. Saudara punya cita-cita nanti 5 tahun lagi mau beli rumah. Nanti 2 tahun lagi kerjaanku harus pindah dengan gaji segini. Semua itu tujuannya cuma satu. Rancanganmu, mimpimu cuma satu, goalnya. Saudara tuh mencari kebahagiaan. Tapi ada berapa banyak orang ketika mendapatkan sesuatu yang dia idam-idamkan, dia harapkan, ternyata gak bahagia. Atau mungkin oke, dia bahagia, tapi berapa lama durasinya dia bahagia. Atau mungkin oke, selama dia hidup dia bahagia dengan kekayaannya, dengan keluarganya. Tetapi apakah menjamin di kekekalan dia juga akan bahagia? Kan belum tentu. Tapi pagi ini kebenaran mengajarkan tujuan khotbah, saudara jadi orang yang berbahagia di bumi, berbahagia di kekekalan. Bilang amin. Haleluya. Untuk menjadi bahagia di bumi dan di sorga, cuma satu kuncinya judul khotbah tadi. Engkau satu-satunya alasan. Saya di dalam ini pergumulan saya. Pergumulan saya sebulan 2 bulan ini dengan segala pergumulan, orang kan namanya hidup punya persoalan ya.
Setiap saya duduk diam di kaki Tuhan, setiap saya berdoa, ada satu kalimat yang saya ucapkan. Tuhan, Engkau satu-satunya alasan. Satu-satunya alasan aku hidup, satu-satunya alasan aku ada, satu-satunya alasan aku bertahan, satu-satunya alasan aku mengerjakan semua yang bisa aku kerjakan. Tadinya itu hanya teori, kalimat ngomong. Tetapi saya coba melakukan itu, menghidupi kata-kata itu. Dan saya bisa melewati setiap persoalan hidup dengan satu kalimat itu. Engkau satu-satunya alasan. Ketika saudara menikah mencari kebahagiaan, kenyataan di dalam pernikahan tidak menemukan kebahagiaan, kamu kecewa. Tapi ketika kamu menikah, alasan satu-satunya karena Tuhan. Artinya saudara gak cari kebahagiaan, tapi karena Tuhan yang menghendaki aku menikah. Ketika kamu masuk pernikahan, pasangan hidupmu tidak sesuai dengan harapanmu, karena kamu menikah alasannya karena Tuhan, artinya untuk kemuliaan Tuhan, kamu tidak akan kecewa. Kalaupun kecewa hanya sebentar. Kenapa? Tuhan aku kan nikah karena Tuhan yang suruh. Saya masuk pernikahan, saya tidak pacaran. Tetapi dasar saya mau menikah dengan Pak Titus, satu hal, saya tahu itu dari Tuhan. Makanya begitu menikah masuk ada banyak persoalan, di hati saya cuma satu. Tuhan, saya percaya ini dari Tuhan, ini yang Tuhan kehendaki. Karena sebelumnya kan saya sudah mau menikah, nggak jadi. Tapi saya tahu ini benar dari Tuhan. Kalimat itu, pengalaman saya yang saya tahu ini Tuhan kirim, itu yang menjadi kekuatan saya melewati. 21 tahun masuk pernikahan. Orang bulan madu, saya bulan-bulanan. Tetapi dengan kebenaran, dengan pemahaman itu, dengan firman, akhirnya justru di awal bulan-bulanan, selanjutnya kita bisa menikmati. Jadi suami istri, jadi teman, jadi sahabat, sampai Pak Titus nggak ada. Ketika kita menikah alasannya karena Tuhan, begitu ada tantangan, saudara nggak akan mudah berkata, udah cerai aja, udah pisah aja. Ketika saudara bekerja untuk Tuhan, saudara ada masalah sedikit, teman tidak cocok, atau orang mengkhianati saudara, atau orang pokoknya melakukan hal yang di pekerjaan tidak sesuai harapan saudara, mungkin menyakiti saudara, saudara tidak akan mudah berhenti kalau Tuhan gak suruh berhenti. Nah, mungkin orang berpikir menjadikan Tuhan satu-satunya itu mudah dipahami, engkau satu-satunya alasan. Itu saya kasih tahu, saudara ngerti-ngerti. Tapi untuk menghidupinya itu tidak mudah. Tetapi kalau saudara mau jadi orang yang bahagia, cuman satu kuncinya. Jadikan Tuhan alasan. Jadi ibu-ibu biar sudah capek apa-apa, kalau waktunya nyuci suami, anak-anak, ya Tuhan aku nyuci nih untuk Tuhan. Kenapa kalau kamu mikirin suami pulang kagak bawa duit, anak dikasih tahu jawab terus nyuci baju mereka. Kalau secara manusia lempar aja bajunya, biarin aja. Tapi karena saudara melakukan untuk Tuhan kan jadinya nyuci. Pakai molto lagi, setrika yang rapi, dimasakin. Bapak-bapak juga begitu. Kalau hanya mendengar suara istrinya, ngapain aku susah-susah kerja uangnya untuk dia, orangnya kayak begitu. Tetapi aku menikah untuk Tuhan, aku kerja untuk Tuhan. Jadi saudara pulang seberapapun hasil kerjaan ini, istriku yang cantik jelita anggun mempesona, ini hasil uangku kerja hari ini. Jadinya saudara bahagia, orang-orang sekitarmu bahagia. Dengar saya baik-baik. Kalau engkau menjadikan Tuhan satu-satu alasan, kamu kerja, kamu menikah, kamu mencari, semuanya Tuhan satu-satunya alasan, saudara akan jadi orang yang tidak pernah tersakiti. Dan dimanapun kamu berada, kamu tidak mungkin menyakiti orang. Kenapa ada banyak orang tersakiti? Karena dia punya harapan orang ini menyenangkan hati saya, yang dicari kesenangan saya. Begitu orang-orang ini tidak menyenangkan dia, tidak sesuai harapannya, jadi kecewa. Tapi ketika saudara tahu aku dikirim di gereja ini, aku dikirim di pekerjaan ini oleh Tuhan. Ada tantangan gak masalah, Tuhan yang taruh kok. Pasti masalahku masalah Tuhan juga. Aku bisa melewati persoalanku bersama Tuhan. Jadinya kan enteng. Amin saudara. Bisa dipahami ya? Saudara mau jadi orang yang bahagia? Yang pertama yang harus menjadi dasar kita nih, Tuhan mengasihi saya. Itu harus jadi dasarnya. Saudara percaya Tuhan mengasihi saudara? Dan kasih Tuhan tidak sama dengan kasih manusia. Manusia pada umumnya kalau saudara baik, dia baik kepada saudara.
pada umumnya. Tetapi kebaikan manusia pun satu waktu akan dipisahkan dengan kematian atau dengan jarak. Tetapi kalau saudara benar-benar menghayati Tuhan mengasihi saya. Tuhan itu siapa? Pencipta langit bumi, kuasanya tidak terbatas, yang menjadikan alam semesta, yang memiliki semuanya. Bayangkan kalau dia mengasihi saudara seperti apa hidupmu. Dan yang kedua yang harus saudara tanamkan bahwa ketika aku dilahirkan, aku membawa tujuan ilahi. Tuhan punya tujuan untuk hidup saya dan Tuhan punya tujuan untuk orang-orang di sekitar saya lewat hidup saya. Ini dasarnya dulu, Allah mengasihi saya dan Allah punya tujuan di dalam hidup saya. Amin saudara. Tujuan itu penting. Kalau saudara belajar tentang orang-orang yang di luar sana, nggak usah ngomong agama. Tetapi rata-rata mereka yang sukses adalah mereka yang punya tujuan hidup. Mereka yang ngerti tujuan. Kenapa tujuan itu penting? Karena seperti orang yang mau memanah. Kalau orang memanah ini kan tujuannya satu, anak panah ininya sampai di tujuan sini. Tujuannya di mana? Di tengah. Ketika dia menarik busurnya dan anak panah ada di pinggir, berarti dia tidak sampai tujuan. Bagaimana caranya sampai tujuan? Berlatih lagi. Ketika saudara nggak punya tujuan, ya kerja aja mengalir, ya berumah tangga mengalir, nggak punya tujuan, saudara akan jadi orang yang berputar-putar, yang menyusahkan dirimu sendiri, bahkan hidupmu membawa penderitaan buat orang lain. Amin. Saudara punya tujuan hidup? Punya. Makanya kalau saudara ikut Bible study itu diajarin bagaimana bikin goal setting untuk kesehatan, bagaimana goal setting untuk rekreasi, bagaimana goal setting untuk Tuhan dalam hal rohani, baca, itu diajari. Supaya nggak berputar-putar dan setiap 3 bulan ada evaluasi. Oh saya kemarin 3 bulan yang lalu punya target baca Alkitab, Kejadian, sampai Yosua misalnya. Setelah 3 bulan, oh ternyata Kejadian Keluaran aja. Berarti kan gak nyampe. Saudara evaluasi lagi. Jadi tujuan itu penting. Nah semua yang kita lakukan dalam hidup ini itu ada tujuan. Tetapi seperti yang saya katakan tadi, karena sudah jadi kebiasaan, sehingga kita sudah gak memikirkan tujuan itu lagi. Tetapi kalau ditanya sebenarnya goal semua yang kita lakukan itu cuma satu. Kita mau menjadi orang yang bahagia. Amin. Yang sudah menikah, kalau kamu tahu pernikahanmu tidak membawa kebahagiaan, kalau boleh diputar mesin waktu, apakah kamu akan menikah? Pasti saudara jawab tidak. Saya udah ketemu banyak orang, aduh Bu Pendeta, kalau aku tahu pernikahan begini lebih baik jomblo seumur hidup. Amin. Tetapi kalau alasan kita menikah karena Tuhan, ketika kita tahu pasangan kita tidak sesuai harapan kita nggak akan nyesal. Kenapa? Ya kita mengerti mungkin dengan kesombongan saya, keegoisan saya, karakter jelek saya. Itu kalau saya sendiri Tuhan nggak bisa ubah. Tuhan kirim pasangan yang seperti begini, istri yang cerewet. Supaya saya belajar sabar, belajar mengalah. Ternyata 10 tahun pernikahan benar berubah suaminya. Amin. Itu kalau Tuhan alasan saudara menikah. Demikian juga kalau bekerja. Bekerja itu bukan sekedar cari uang. Bekerja itu kalau alasannya karena Tuhan, saudara akan mengerti. Saya bekerja di sini, Tuhan yang tempatkan saya. Udah lamar 10 tempat kok diterimanya di sini. Oh berarti Tuhan mau supaya apa? Saudara yang ngerti sendiri. Oh ternyata di sini banyak yang belum percaya Tuhan. Oh ternyata di sini potensi diri saya justru berkembang di sini. Jadi Tuhan dimuliakan lewat bekerja. Kalau alasan kamu bekerja karena Tuhan. Ketika kamu bekerja alasannya karena duit, besok ada kerjaan lain yang tawaran lebih besar duitnya, kamu pasti pindah. Padahal di situ belum tentu itu kehendak Tuhan. Mengerti maksud saya? Jadi engkau, Tuhan alasan satu-satunya nih, ini sebenarnya standar hidup orang Kristen perjanjian baru.
Dan ketika saudara sampai di standar ini, saudara jadi orang yang bahagia. Makanya tujuan hidup kita tuh cuma satu. Oke, macet lagi. Tujuan hidup kita cuma satu, yaitu Tuhan dan kerajaannya. Ketika saudara tujuannya hidupnya untuk Tuhan, artinya apa? Apapun yang aku lakukan untuk kebahagiaan Tuhan, kesenangan Tuhan. Tetapi ketika saudara aku melakukan ini supaya aku bahagia, saudara cepat lambat pasti kecewa. Saudara pernah nggak punya doa, punya harapan, rencana 5 tahun ke depan, tetapi Tuhan dipermuliakan di situ? Pernah nggak buat rencana begitu? Jarang kan? Kalau saudara buat rencana apa? Supaya aku lebih baik, karirku lebih baik, penghasilanku lebih baik. Selalu kan begitu. Kemana arahnya? Saya. Pernah nggak saudara punya doa, punya harapan, cita-cita, tetapi untuk kesenangan Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan? Pernah nggak? Jarang. Bahkan mungkin nggak pernah. Makanya saudara nggak bahagia. Makanya kita nggak bahagia. Karena yang kita kejar kesenangan kita. Nah, ciri orang yang menjadikan Tuhan sebagai tujuan hidup cuma satu. Dia pasti hidup melakukan kehendak Tuhan. Amin. Sering kita dengar melakukan kehendak Tuhan. Hidup melakukan kehendak Tuhan. Kalau saudara baca di Alkitab, syarat diterima Tuhan cuma satu. Mereka yang melakukan kehendak Bapakku. Tuhan, aku sudah bernubuat. Tuhan bilang, aku tidak mengenal kamu. Tuhan, aku sudah mengusir setan dalam namamu. Tuhan bilang, aku tidak kenal kamu. Tuhan, aku sudah bikin mujizat dalam namamu. Aku tidak kenal kamu. Syarat satu-satunya Tuhan terima saudara di kekekalan cuma satu. Mereka yang selama hidupnya melakukan kehendak Allah. Amin. Amin saudara. Melakukan kehendak Allah ternyata adalah ciri orang yang menjadikan Tuhan sebagai tujuan hidupnya. Kenapa sih manusia diciptakan? Kan tujuan Tuhan cuma satu. Tuhan mau senang dengan kita. Dia menikmati ciptaannya, dia jadi Bapa, manusia ciptaannya menjadi anak-anak Allah. Dan Tuhan senang. Jadi manusia diciptakan untuk kesenangan Tuhan. Tetapi ketika manusia jatuh di dalam dosa, manusia berkuasa atas bumi, manusia menikah, tujuannya cuma satu. Mencari kesenangan dirinya sendiri. Makanya kecewa. Makanya ada banyak rumah tangga yang bercerai. Makanya orang punya karir bagus dalam titik tertentu bisa korupsi, bisa melakukan kejahatan. Kenapa? Karena kebahagiaan kerja yang dia lakukan bukan lagi untuk Tuhan, untuk kesenangan Tuhan. Makanya ketika Kejadian pasal 6 melihat kejahatan manusia itu, hati Tuhan sedih. Tuhan menangis loh. Kalau saudara baca Alkitab, setiap Tuhan akan memusnahkan, menghukum, kan selalu ada peringatan. Dan itu dengan kesedihan hatinya Tuhan. Memperingatkan orang. Karena kehendak Tuhan jangan ada seorang pun yang binasa. Makanya kalau saudara baca Alkitab di perjanjian baru di Wahyu. Kalau kamu mau panas, panas sekalian. Kalau mau dingin, dingin sekalian. Kalau suam-suam kuku dimuntahkan. Makanya kalau mau jadi orang Kristen, jadi Kristen benar yang sejati. Kalau mau bertobat, bertobat sungguh-sungguh. Tinggalkan hidup lama. Kenapa? Justru orang Kristen yang gantung, datang ke gereja, baca Alkitab, berdoa, tetapi udah tahu nih salah, tetap hidup melakukan dosa, udah tahu nih karakter jelek, tetap pegang karakter itu saudara seperti suam-suam kuku, itu tersiksa. Itu yang membuat saudara tidak bahagia. Amin. Makanya kalau nggak serius cari Tuhan, cuma satu, lebih baik jahat-jahat sekalian, justru bahagia. Orang yang jahat benar-benar jahat, dia bahagia loh dengan kejahatannya. Kata siapa dia nggak bahagia? Dia menikmati kejahatannya. Dia benar-benar jadi orang bebas. Dengan segala kejahatannya dia bahagia. Nah yang jadi masalah kan sudah Kristen, ngerti kebenaran, tapi hidup sehari-hari tidak melakukan kebenaran. Itu yang buat nggak bahagia. Makanya sekali jadi Kristen jangan sekedar beragama Kristen. Ketika saudara mengerti kebenaran, lakukan kebenaran. Ketika tahu aku harus bertobat, aku harus berubah. Karena ketika pikiranmu tahu kamu harus bertobat, berubah. Karena kebenaran mengingatkan itu. Tetapi perasaanmu, emosimu masih kamu lampiaskan kepada hal-hal yang jahat. Kamu menjadi orang yang tidak bahagia.
Salah satu kunci bahagia, pikiran dengan perasaan itu sinkron. Amin. Amin. Makanya lebih banyak orang tidak bahagia itu di gereja, orang-orang Kristen. Kenapa? Karena tahu kebenaran, tetapi tidak berani bayar harga untuk menghidupi kebenaran itu. Tetapi kalau orang Kristen yang benar-benar mau bayar harga, dia menikmati kebahagiaan yang sesungguhnya. Amin. Amin, saudara. Orang di luar nalar, kamu kok Tuhan-Tuhan aja, kamu kok gereja-gereja aja, kamu kok doa-doa aja, kamu kok memberi tanpa batas. Kenapa? Karena dia sudah menemukan kebahagiaan di dalam Tuhan. Sehingga apapun yang Tuhan titipkan, Tuhan berikan itu tidak mengikat dia. Amin. Saudara mengerti? Makanya ada sebagian doa Bapa kami berkata demikian, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Saudara sudah hidup dalam kehendak Tuhan? Amin. Oke. Kita mau belajar yang pertama, tujuan Tuhan itu lawannya tujuan saya. Nah, membedakan tujuan Tuhan dengan tujuan saya mau kasih begini. Kalau orang hidup hanya mencari kebahagiaan diri sendiri, dia punya cita-cita, dia punya rencana, dia punya rancangan. Tanya aja satu hal, what next? What next tuh selanjutnya apa? Contohnya begini, Tuhan, aku mau kerja, tolong kasih aku pekerjaan yang gajinya 10 juta per bulan. Akhirnya dapat kerjaan 10 juta. Selanjutnya apa? Oh Tuhan, kalau aku gajinya 10 juta, aku kan kebutuhan keluarga 5 juta, ada 5 juta ya bisa tabungan, bisa beli ini. Oke, selanjutnya apa? Ya selanjutnya aku bahagia dong Tuhan kalau keluargaku tercukupi, terus kalau aku bisa beli ini, beli ini. Oke, selanjutnya apa? Kalau saudara tujuan hanya cari kebahagiaan, ada satu titik what next saudara nggak bisa jawab. Tetapi ketika saudara hidup dalam tujuan Tuhan, saudara akan tembus pada kekekalan. Artinya saudara mengambil bagian dalam rencana Allah. Ketika saudara melakukan sesuatu alasannya karena Tuhan, selanjutnya apa? Saudara akan bisa menjawab. Karena rencana Tuhan itu sampai di kekekalan. Kalau rencana saya, bahagianya saya, itu kebanyakan hanya sampai di kubur. Mengerti? Amin saudara. Makanya kalau saudara menjadikan Tuhan satu-satunya alasan engkau kerja, engkau hidup, engkau berumah tangga, engkau cari duit, engkau melayani, engkau berkorban, Tuhan satu-satunya alasan, kamu orang yang paling berbahagia. Amin. Nah, bagaimana bisa menjadikan tujuan hidup saya itu Tuhan, bukan sekedar kebahagiaan saya, cuma satu, cari Tuhan. Saudara sudah mencari Tuhan, tetapi yang kedua sampai menemukan Tuhan. Ada orang Kristen semua mencari Tuhan, ke gereja cari Tuhan, doa cari Tuhan. Tapi jadi pertanyaan, ketika kamu mencari Tuhan, apakah kamu sampai pada titik menemukan Tuhan? Karena Alkitab mencatat orang yang menemukan Tuhan, hidupnya berbeda. Ayat yang kita baca tadi Paulus katakan, yang ku kehendaki mengenal dia. Ketika mengenal dia, saudara, tujuan hidupmu itu bisa tembus pada kekekalan. Saudara akan berlari menggapai tujuan itu. Paulus itu dia bilang, ketika aku mengenal Tuhan, segala yang dia anggap kemewahan, kebanggaan masa lalu, begitu ketemu Tuhan, begitu mengenal Tuhan, menemukan Tuhan, dia bilang apa? Itu semua sampah. Kedudukannya sebagai orang terhormat, orang terpandang, ahli agama, orang yang punya uang, dia anggap itu semua sampah. Kenapa? Karena dia menemukan Tuhan. Sakeus, tahu cerita Sakeus? Dia cari Tuhan. Ketika dia menemukan Tuhan, ketika Tuhan makan di rumahnya, Tuhan gak ngomong apa-apa dari dirinya sendiri. Tuhan, aku berikan sebagian dari hartaku, dan kalau ada yang pernah aku peras, aku ganti 4 kali lipat. Saudara mungkin tiap hari cari Tuhan. Tapi apa saudara sudah menemukan Tuhan atau belum? Orang yang menemukan Tuhan cirinya satu, hidupnya pasti berubah. Yang pelit jadi dermawan, yang kasar jadi lembut, yang suka memberontak jadi dengar-dengar. Pasti ada perubahan.
Karena kamu bertemu dengan Tuhan. Dan orang yang menemukan Tuhan itu orang yang bahagia. Amin. Amin saudara. Yang kedua, melakukan kehendak Tuhan dan mematikan keinginan saya. Kenapa orang gak bisa hidup melakukan kehendak Allah? Sudah tahu hidup orang Kristen yang sejati melakukan kehendak Allah. Matius berkata cuma satu jaminan saudara diterima di kekekalan. Ketika kamu hidup melakukan kehendak Allah. Ngerti. Tapi dalam kenyataan setiap hari hidup melakukan kehendak Allah itu tidak mudah. Kenapa? Karena kita punya kehendak sendiri. Kita punya keinginan sendiri. Tetapi manusia itu hebat waktu Allah menciptakan. Jadi kita ini seperti volume. Tahu volume ya? Kalau saudara mau besarkan, kalau zaman dulu kan ada tape ya. Tape radio. Kan kalau mau besarkan ke kanan, kalau mau kecilin ke kiri. Ketika saudara mengikuti keinginanmu, tujuan hidupmu, mencari kebahagiaanmu, itu kehendak Allah, tujuan Tuhan, suara Tuhan itu mengecil. Tapi ketika saudara belajar melakukan kehendak Allah, mencari Tuhan, itu keinginan dagingmu itu mengecil. Saudara akan peka dengan suara Tuhan, akan semakin mengerti kehendak Tuhan. Nah, bagaimana caranya mematikan keinginan saya sehingga saya bukan hanya tahu kehendak Allah tapi bisa melakukan cuman satu hal, jatuh cinta kepada Tuhan. Alkitab kan bilang ada ayat-ayat itu kembali kepada kasih mula-mula. Kasih mula-mula itu apa? Ketika orang klik pertama, ambil keputusan aku mau ikut Tuhan. Nah, saya tanya saudara, sudah pernah jatuh cinta gak sama Tuhan? Orang kalau jatuh cinta itu Amsal tulis setelah Salomo dengan segala hikmatnya. Dia bilang yang membingungkan dia ada banyak hal. Salah satu hal ketika pria dan wanita tuh jatuh cinta. Kalau orang jatuh cinta tuh akal sehatnya tuh agak menurun. Makanya wanita yang anak orang kaya raya. Dia rela meninggalkan orang tua, meninggalkan rumah, meninggalkan warisan. Ngikut pria yang gak jelas. Gak punya kerjaan, gembel. Kenapa? Jatuh cinta. Orang bilang, wah dipelet. Bukan dipelet. Cinta itu memang seperti itu. Makanya ketika saudara jatuh cinta kepada Tuhan, hidupmu jadi tidak wajar menurut pandangan dunia. Kenapa kamu mau bertahan dengan keluarga, dengan pasanganmu seperti itu? Kamu udah disakiti, istrimu cerewet atau suamimu begini. Kenapa kamu bertahan? Karena aku udah jatuh cinta kepada Tuhan. Jadi gak mungkin aku menceraikan pasangan hidupku gara-gara ya. Kamu di kerjaan lo itu udah dibully, udah gajinya sedikit, udah begini. Kenapa kamu tetap bertahan? Karena aku jatuh cinta sama Tuhan. Dan aku tahu Tuhan yang tempatkan aku di situ. Nanti kalau Tuhan suruh keluar baru aku keluar. Kenapa kamu ke gereja aja, udah denger firman, baca Alkitab lagi, doa, cari Tuhan. Kenapa seperti itu? Karena jatuh cinta. Kenapa kamu udah kerja, punya banyak uang, harusnya kan kamu nikmati. Kenapa kasih amal sana lah, sedekah sana lah, kasih persembahan gak batas. Kenapa seperti itu? Karena aku jatuh cinta kepada Tuhan. Amin. Hanya orang yang jatuh cinta yang bisa melakukan segala-galanya untuk Tuhan. Nah, dan ternyata untuk jatuh cinta kepada Tuhan tidak seperti saudara jatuh cinta kepada manusia. Kalau manusia saudara gak suka orangnya ya. Tapi karena kerjaan udah 10 tahun sama dia, masuk kantor dia yang dilihat. Akhirnya bisa jatuh cinta. Makanya kan ada pepatah Jawa tuh. Apa tuh? Pokoknya bisa jatuh cinta. Atau ada orang yang saudara gak suka tapi baikin saudara. Bisa jatuh cinta. Nah apalagi kalau yang datang orangnya cantik, orangnya begini sesuai dengan apa saudara. Itu mudah jatuh cinta. Tetapi Tuhan itu tidak kelihatan. Siapa yang pernah lihat Tuhan? Bagaimana kita mau jatuh cinta sama Tuhan? Ada satu rumus sederhana. Untuk saudara mau jatuh cinta sama Tuhan, saudara harus memberikan waktumu untuk mencari Tuhan. Ada penelitian, laki perempuan itu tidak kenal sekalipun. Ketika mereka bertemu, itu cuman lewat telepon, ngobrol, 3 hari aja itu bisa jatuh cinta. Karena apa? Komunikasi. Ada hubungan yang intens, itu bisa membuat orang jatuh cinta. Kenapa kita nggak jatuh cinta kepada Tuhan? Karena kita terlalu sibuk kerja.
Kita terlalu sibuk ngurusin keluarga, kita terlalu sibukin, nggak ada waktu buat cari Tuhan. Padahal saudara melakukan pekerjaan tujuannya apa? Supaya saudara bahagia. Saudara ngurus keluarga untuk apa? Untuk bahagia. Tapi kalau nggak melibatkan Tuhan, bukan Tuhan alasan satu-satunya, sampai titik tertentu saudara pasti mengalami kejenuhan. Duh kok bosan kerjaan begini-begini aja. Aduh keluarga begini capek jadinya, ibu rumah tangga tuh jadinya capek. Kenapa? Karena nggak, alasannya bukan karena Tuhan. Tapi ketika saudara sudah jatuh cinta dengan Tuhan, saudara akan tahu Tuhan itu tidak kelihatan. Tetapi dia datang dengan wujud istriku. Dia datang dalam wujud anak-anakku. Dia datang dalam wujud bosku, teman-temanku di kantor. Sehingga saudara akan memperlakukan orang-orang sekitarmu sebagaimana kamu memperlakukan Tuhan dalam hidup. Ada rasa hormat, ada respect di situ. Sehingga saudara jadi orang yang berbahagia. Amin. Kalau mau kudus, kudus. Kalau mau jahat, jahat sekalian. Karena hanya orang yang jahat, dia bahagia dengan kejahatan. Tetapi kalau saudara gantung, mau jadi Kristen tapi gak berani bayar harga, saudara jadi orang yang paling menderita. Gak bahagia. Di bumi gak bahagia, di kekekalan juga gak ada kebahagiaan. Tapi kita belajar pagi ini. Ayo cari Tuhan. Sampai saudara menemukan Tuhan. Dan ketika menemukan Tuhan, saudara akan tahu aku bisa berubah. Saudara akan mendapatkan aku bisa melakukan kehendak Allah. Saudara akan menemukan Tuhan, mengalami Tuhan, connect dengan Tuhan. Ternyata punya masalah banyak gak jadi masalah. Doa gak dijawab gak jadi masalah. Kenapa? Karena ketika aku terkoneksi dengan Tuhan, ada hubungan dengan Tuhan, ada damai sukacita. Persoalan-persoalan badai sekalipun, bersama Tuhan aku bisa melewati semuanya. Amin saudara. Uang seberapa pun saudara bisa menikmati. Keluarga macam apa saudara bisa menikmati rumah tanggamu. Jika Tuhan saudara temukan dalam hidup. Dan hanya orang yang sudah menemukan Tuhan akan jatuh cinta. Ketika orang jatuh cinta dengan Tuhan, dia yang akan sanggup menjadikan Tuhan alasan satu-satunya. Kalau saudara mencintai pasangan hidup, saudara tidak akan menyakiti dia. Bapak-bapak akan kerja keras untuk siapa? Untuk kebahagiaan istri dan anak-anak. Istri juga akan melakukan pekerjaan rumah tangga tanpa beban. Kenapa? Ketika dia benar-benar mencintai suami dan anak-anaknya. Amin. Yuk baca sama-sama 1, 2, 3. Mencari sampai menemukan Tuhan akan membawa pada pengalaman pribadi bersama Tuhan. Engkau alasan satu-satunya bukanlah sekedar ungkapan, tapi pengalaman hidup berjalan bersama Tuhan. Dan inilah kebahagiaan yang sejati. Amin. Mau bahagia? Jadikan Tuhan satu-satunya alasan.